Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andri Supardi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru sekaligus narasumber Bapak Gangan Garwana. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak, saya sering ngelihat Pak ya dari YouTube Pak. Jadi ada istilah itu main poci kalong. Dan saya ini ingin bertanya kepada Bapak, apa itu Pak main poci kalong serta silsilah main poci kalong itu seperti apa? Boleh minta tanggapan seperti apa? Ya, main poci kalong memang sudah populer ya, dan itu sudah menjadi sebuah ikon Cianjur gitu kan. Jadi yang perlu kita ketahui dan kita harus paham bahwa Cikalong itu adalah nama tempat, area. Kalau di Bandung ini ada Cicadas misalnya ya, ada jalan apa misalnya atau daerah apa, nah di Sabun sama ada daerah Cikalong. Jadi dahulu kala ada seorang anak muda berdarah bangsawan ya, putra Raden Menak dulu gitu, yang bernama Raden Jayaperbata. Beliau adalah seorang pemuda yang spiritnya yang sangat tinggi untuk bisa memahami yang disebut penca atau bela diri. Nah, beliau itu dulu berguru ke beberapa guru, banyak gurunya. Di antaranya Raden Jayaperbata atau Raden Haji Ibrahim. Gurunya banyak, di antaranya ada yang disebut Ateng Alimuddin, Bang Ma'ruf. Mereka adalah tokoh-tokoh dari mana? Penjelasannya mungkin harus ditelusuri lagi. Yang penting dari Cimande ada, dari Bekari yang disebut Bang Kari itu sebenarnya Bek, bukan Bang, Bekari, Bang Madi, Bek Madi. Terus belajar lagi ke tokoh-tokoh penca waktu itu. Nah, ketika Raden Haji Ibrahim muda, ya, beliau menjadap ilmu-ilmu penca dari tokoh-tokoh seperti Bang Kari, ya, Bekari, Bekmadi, Amas Sabanar, gitu ya, Cimandenya, apapun. Setelah disadap, ya, baru beliau itu hijrah, yaitu ke daerah Cikalong, gitu kan. Nah, di daerah Cikalong lah bermukim dan bertempat tinggal di situ. Nah, menurunkan lagi, mengajarkan lagi ajaran-ajaran yang beliau dapat dari guru-gurunya. Nah, setelah mengajar beliau itu sampai sekarang jadi disebutlah Cikalong. Nah, jadi inti Cikalong itu di situ ada Bang Madinya, permainan Madinya, ada permainan Bekari, Kari pula, ada Cimandenya, ada apanya di situ ada. Apa yang dimiliki, apa yang pernah dicari dan dipelajari oleh Raden Haji Ibrahim ada di Cikalong. Nah, sampai kita sekarang. Nah, tapi artinya bahwa yang namanya seni tradisi atau hasil kreativitas manusia itu tidak stagnan. Tidak stop sampai di situ, tapi berproses menuju kepada kesempurnaan. Walau alam sebenarnya bagaimana. Tetapi tidak semua orang, tidak semua praktisi maenpo yang misalnya Raden Haji Ibrahim mengajarkan kepada Raden-Raden ini, tidak semua Raden-Raden itu atau fraksi itu berinterpretasi. Jadi yang namanya seni tradisi atau yang namanya hasil kreativitas, ini pencacir kreativitas atau maenpo ini, itu berproses. Kalau yang tidak berproses apa? Atau yang tidak boleh dirubah? Quran dan hadis. Nah, tapi selama ini hasil kreativitas manusia itu berproses, tetapi tidak keluar dari skala atau pakemnya. Ya, jadi pakemnya. Nah, kalau misalnya pakemnya udah kita dapat, bolehlah kita berinterpretasi. Wallahu alam. Misalnya saya sekarang sebagai praksi penca, apakah sama dengan beliau? Tidak tahu. Tapi intisarinya
maksud dan tujuannya mungkin sama. Hanya gerakan aja, pembawaan diri yang berbeda. Seperti menulis. Seseorang belajar menulis ya, dulu A, B, C, Bak, Bibu, Bebonya, sampai bisa nulis. Saya pun bisa nulis, Andi bisa nulis. Semua orang nulis sama. Sama nggak tulisan bentuknya? Berbeda pasti. Tapi kalau menulis, misalnya menulis Bandung, Andri nulis Bandung, bisa nulis Bandung. Orang lain bisa baca itu Bandung. Tetapi berbeda rengkolnya. Nah, begitupun dengan penca. Jadi berbeda karakter Pak ya, tiap Beda orang itu karakter. pasti berbeda karakter ya. Ya berbeda karakter. Dan gini Pak, kan dalam sejarah waktu dulu kan Menpo Cikalong itu dari turunan Raden ke Raden. Pak. Apakah waktu zaman dulu itu warga sipil gitu ya, seperti warga biasa yang bukan keturunan darah biru bisa mempelajari Menpo tersebut Pak? Atau gimana? Menurut cerita ya, itu Ya. tidak. Oh tidak. Ya, itu untuk Raden-Raden aja, untuk keluarganya. Oh, keluar. Nah, itu zaman dulu. Tapi sekarang derajat manusia sama. Jadi intinya Cikalong itu adalah isinya ada Cimande, ada Madi, Kari, Bandar, apa yang lain. Apa yang pernah Raden Haji Ibrahim pelajari. Nah, beliau bermukim ke Cikalong. Nah, sekarang disebut aliran Cikalong. Aliran itu artinya kekocoran. Kalau air itu, karena aliran itu ada dua pemahamannya. Ada aliran itu yang berbeda genre. Seperti misalnya contoh gini, ini alirannya, genrenya ini dangdut, Ya. ini pop. Ini beda genre, aliran beda aliran. Tapi ada aliran yang bermakna bahwa aliran itu satu kocoran. Nah, kita tuh satu kocoran. Jadi mereka yang mempunyai merek penca di Jawa Barat itu adalah kocoran dari Cikalong, dari Raden Haji Ibrahim, ya, berkembang. Tapi kenapa katanya ada perbedaan? Ya itulah, Ya. Perbedaan itu adalah interpretasi. Karena hidup juga dalam langkah, dalam menulis itu berbeda. Yang penting isinya. Contoh begini, seorang guru mengajarkan kepada muridnya, coba kamu masang begini. Ya, otomatis awal kita itu pasti ngikut sama memfotokopi guru. Tapi kalau kita sudah paham, coba masang ingin begini atau ingin begitu. Jadi bagaimana kita? Yang penting khasnya, gesturnya, pakem tidak hilang. Itu. Jadi Pak, saya sering lihat Pak ya bahwa Menpo Cikalong itu identik dengan ulin madinya Pak, tapelanya. Itu seperti apa Pak? Apakah ada ulin karinya atau gimana? Ya kan gini, yang disebut Cikalong itu luas. Luas. Kalau ada sekelompok regenerasi yang mengatasnamakan misalnya inilah Cikalong, ya boleh saja. Tapi itu sebagian dari Cikalong. Nah, kalau yang kita lihat Cikalong itu ulin tapelan saja, itu hanya mungkin mereka mempromosikannya hanya ulin tapelannya saja, gitu kan. Nah, jadi tergantung bagaimana mereka itu menyadapnya tentang Cikalong. Kalau kita menyadap tentang Cikalong, kita itu tidak berbicara masalah tapelan saja, tapi ada pukulan juga. Ada juga. Makanya saya pernah bilang waktu itu bahwa penca itu menggunakan apa? Unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Ya, bepuhan, benungan, ceposan, kawalan, seredan, buka kuncian, wah dan sebagainya. Itulah penca. Dan penca itu ketika sudah paham dan kita sudah terbiasa, maka aplikasinya itu bagaimana kita. Tidak katanya kata guru saya, kita aja. Kalau guru itu mengajarkan, nah ini mukul harus benar. Ini kamu tangtungannya harus benar. Nah ini harus pemahaman. Kalau kita sudah ini, kita melaksanakan. Ngerti nggak? Nah, jadi Cikalong itu adalah nama tempat. Isi Cikalong itu apa? Ada Cimandenya di situ, ada pangkarinya, permainan kari, ada madinya, sabanarnya ada, dan lain-lain. Makanya kalau berbicara Cikalong, ya luas. Kalau Cikalong hanya misalnya tempelan, nah ini Cikalong, permen Cikalong. Jadi tempelan ini, kenapa belajar tempelan? Kita membiasakan bagaimana kita mengerti dan paham ketika tangan dipegang, bagaimana tenaga orang itu, kita paham. Nah, misalnya ini berbicara Cikalong. Ketika misalnya kita nempel dipegang orang, kan kalau orang yang nggak paham bingung, harus bagaimana, itu nggak. Sedangkan lawan itu ada 3, lawan yang awam namanya juga awam, megangnya seenaknya,
apapun istilahnya. Ada awam yang dia bisa tapi belum expert. Dan satu lagi, ada lawan yang ulung, artinya sudah paham. Nah ini lawan yang mana? Anggap aja ini lawan yang awam. Kalau yang awam, dia megang ini, kita dipegang, nggak akan ada masalah. Mau kemana? Coba kemana? Ya, benar nggak? Benar, Pak. Nah, jadi kalau ada cikalong katanya ada istilah-istilah yang pernah saya dengar. Istilahnya itu ulah eleh, ulah yang menang. Itu sah-sah saja. Itu kan. Terus ada moto sah-sah saja. Tapi perlu diketahui, penca Cikalong, anggap karena Raden Haji Cikalong yang menyebarkan. Tergantung kita. Kita melaksanakan penca ingin apa? Ingin persaudaraan, ingin lembut, ingin menyelamatkan. Ya gimana kitanya? Penca ingin sadis, bagaimana kitanya? Kalau penca ingin persaudaraan, ketika kita dipegang lawan, dipegang lawan begini, ingin persaudaraan, nggak usah mukul, cukup begitu aja, ya. Nah, tapi kalau kita ingin sadis, pegang, mulai, gitu kan, udah, cos aja ini, ya, ini nih. Fatal ini. Karena Cikalong juga ada pukulan. Kalau berbicara misalnya tentang Cikalong, tempelan saya itu sebagian Cikalong. Contoh yang disebut, Andri tahu Cianjuran, seni Cianjuran? Ya, saya pernah dengar Pak seni Cianjuran. Cianjuran itu isinya itu ada empat. Cianjuran pepantunan, ya, wanda pepantunan, wanda jejemplangan, wanda lancagan, dan wanda dedegungan. Itulah yang disebut Cianjuran. Nah, sama ini pun. Ini Cikalong. Kalau Cikalong menerangkan misalnya tapelan. Nah, ini adalah sebagian Cikalong. Dorong. Tuh, kan kedorong kalau misalnya tidak punya kaidah atau ilmu Cikalong. Nah, sekarang dorong. Tuh, kan lain. Karena apa? Ketika didorong ini ke sini. Nggak jadi kan? Nah, ini kita mendorong. Itu adalah ulin susurungan atau ulin tapelan. Ada lagi yang namanya kawalan dan apapun. Dan pepehan. Nah, kalau misalnya kita berbicara Cikalong yang mepe, tapal, nah tapal. Nah, kita kan harus mepe, tuh lain. Gitu. Nah, itu dicampur nanti. Ya, kalau kita sportif bahwa itu dari Cikalong itu. Tapi kalau sekarang, ya, ada pepuan-pepuan. Itu adalah hasil kreativitas, interpretasi seorang. Saya tidak tahu apakah iya dulu Cikalong gitu, nggak tahu saya. Atau iya Cikalong itu kalau didekati lawan tuh suka begitu dengan mata, saya nggak tahu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang berproses. Kata-kata. Jadi Pak, kalau seperti itu dapat saya simpulkan bahwa Menpo Cikalong itu komplit Pak ya. Oh luas, kalau berbicara Cikalong luas kayak begini aja. Kita berbicara rumah, ya rumah. Ada apa rumah itu? Bangunannya dari apa aja? Ada semen, ada besi, udah jadi ada kamar mandi, ada ruang tengah. Ini pun sama berbicara Cikalong luas. Karena isinya pun tokohnya dulu belajarnya banyak guru. Raden Haji Ibrahim itu banyak guru. Nah, jadi berbagai karakter, berbagai perbedaan bela diri Raden Haji Ibrahim itu terinformasi dan dimiliki. Nah, hijrahlah ke Cikalong dan mengajar lagi ya kepada saudara-saudaranya, teman-temannya sampai sekarang. Nah, kalau ada perbedaan wajar. Nah, dari sekian banyak yang belajar dari Haji Ibrahim, itu persentasenya juga berbeda-beda. Ada yang belajar persentasenya, ada yang tamat misalnya, ada yang setengah, ada. Itu berbeda-beda kualitasnya. Nah, seperti kita aja. Oh, ini belajar penca udah 3 tahun, kualitasnya segitu. Tapi ini mah udah 3 tahun juga, oh bagus. Nah, itu berbeda, tergantung kitanya. Paham nggak kita? Karena tidak semua orang ketika belajar langsung paham. Enggak. Karena ini tetap diuji dengan mental kita. Kalau ingin paham itu keinginan kita. Kalau mental kita jelek, keinginan kitanya, spiritnya kita tidak optimal, ya mungkin kadarnya juga dapatnya ilmunya sekian. Nah, seperti itu. Nah, terus apa lagi? Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Menpo Cikalong itu kan luas sama komplit juga Pak. Jadi setiap
kita ada kuncian seperti apapun pasti itu bisa dibuka ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Betul. Sekarang gini, yang paling sulit itu adalah istilahnya bagaimana cara kita membuka kuncian lawan. Kalau misalnya seseorang begini, bisa begini. Ketika Andri dicekik itu sama orang, ya. Nah, ini dipegang. Nah, yang harus dilakukan deh, ini kan tangan di sini, Ya. coba gituin. Nah, gitu. Terus ini kirir ke sana. Nah, saya ke situ pasti. Oh iya. Itu dengan hentakan. Nah, jadi seperti itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai begini. Ketika kita berbicara pencak, dipegang gini sama orang, kita bingung Cara ngebukanya. cara ngebuka, dan ngebuka itu bukan saja artinya harus begitu. Ketika kita tangan di sini, Anda bisa tangan ke sini nih. Nah, si tangan ini di sini. No, jadi gitu orang. Itu enggak, ini tarik. Jadi di situ. Nah, kalau sudah bisa itu, baru seorang guru mengajarkan lagi apa kawalannya. Ya, Iya, betul. misalnya ini Andri. Andri misalnya kalau tidak pakai ini Andri misalnya. Ini Andri sama lawan digini nih. Nah, digitu. Korban. Ya, itu kan jadi gitu. Betul nggak? Kami tidak dikawal. Nah, seorang guru berkewajiban memberikan serangannya, memberikan obatnya. Ngerti nggak? Nah, kalau misalnya Andri nyekik sama orang, dak menjulung gitu. Digini sama orang. Loh kan gitu. Iya. Ya, kalau tidak pakai Iya. kawalan. Nah, kalau dengan kawalan beda lagi. Ya. Tuh. Oh iya. Beda lagi. Ya. Iya. Nah, sekarang misalnya ini misalnya mau ditarik. Tarik ini. Kalau tidak pakai tuh kan gitu kalau tidak pakai kawalan. Nah, kalau pakai kawalan tarik. Tuh, kan mandang. Ini yang gitu. Di kawalan tuh, jadi macet kan? Baru kita dorong. Kalau kita dorong boleh kita memukul. Di luas. Jadi ya yang namanya daerah Cikalong itu karena gurunya Raden Haji Ibrahim dan menyebarkan sampai sekarang, kita harus rawat itu dan tidak oleh fanatik. Misalnya kan sekarang ada fanatik guru ya, fanatik padepokan ya, karena semua pun mengajarkan kalau kita ingin paham pencak harus belajar secara keseluruhan. Bagaimana kita mengajar paham bendungan-bendungan, bebuhan-bebuhan, rikesan-rikesan, ceplosan, seredan, itulah. Jadi Pak, saya sering mendengar juga Pak ada istilah itu olahraga, terus olah rasa, kemudian ada juga olah jiwa Pak. Itu seperti apa Pak dalam pandangan perspektif Bapak? Nah gini, yang disebut istilah tadi olahraga, olah rasa, olah jiwa. Nah kita itu sebelum kepada olah jiwa, kita olahraga dulu. Kita mengenal bentuk. Misalnya, kita orang awam ingin belajar pencak, tentu kita harus mengenal dulu bentuk. Dan tidak mungkin langsung kita belajar langsung paham, tidak mungkin. Kita diperkenalkan dalam bentuk, mengolahragakan badan. Dia olahraga gerak, lurus. Nah, setelah kita menguasai bentuk jurus 1 sampai sekian misalnya, baru main rasa. Yang tadinya kita misalnya memukul tuh hanya gini, ini kan olahraga. Tapi ketika olah rasa, memukul itu memakai perasaan. Terus kita mendorong yang tadinya gitu, kalau dengan perasaan kan layan, layan dengan tatapannya, gitunya juga layan, lemesnya kosongnya layan. Itulah rasa. Jadi memakai perasaan. Seperti nyanyi, pertama kita nyanyi misalnya, belajar nyanyi hafal lagu, baru pakai perasaan. Nah sudah punya perasaan, dengan perasaan baru olah jiwa. Olah jiwa itu kalau saya asumsikan itu gerak spontanitas. Gerak spontanitas. Jadi spontanitas. Jadi otomatis gitu. Sudah tidak bermain pikiran. Otomatis. Ketika kita seperti jalan kaki, kita melakukan aktivitas. Kita tidak pernah berpikir mau tangan di atas enggak. Atau kita dipanggil orang, kita berjalan, kita mau kaki kanan dulu yang enggak. Otomatis. Nah pencak pun sama. Ketika Andri bertanya, seseorang bertanya kepada pencak, pada saya misalnya, bagaimana pencana? Ayah saya begini. Nggak usah bisa. Bagaimana pegangan pencak? Oh gini nih, gitu. Enggak, otomatis. Bagaimana kang sana pencak? Iya gini. Bagaimana pencak? Iya gitu. Bagaimana pencak? Ayah gini. Jadi bebas aja. Tergantung. Jadi kalau disimpulkan itu seperti kita itu gerak refleks Pak. Nah itu refleks. spontanitas. Seperti gini, pegangan senang gini.
sama seseorang dipegang Ya, tangan ya. misalnya pegang. Gini. Saya tidak berpikir, Ya, betul. gimana ya? Tapi kereplekan. Langsung. Karena apa? Rasanya sudah ada. Rasanya sudah. Lalu kita rasa dipegang nih. Kita harus membuka. Nah, dengan membuka itu ada teknik. Tentu ada rasa. Rasa ditunjukkan dengan teknik. Kalau kita hanya menggunakan rasa saja, ya korban. Sok yang pegang. Kita hanya menggunakan rasa, dorong. Ada perasaan nih kedorong. Dorong lagi. Akhirnya celaka. Tapi kalau ada rasa, tapi ada teknik. Lain. Pegang. Ini udah dirasain. Lain. Dorong. Tuh. Ada teknik. Tuh. Kan gitu. Nah, udah lepas. Ini kan tangan kosong. Mau mukul, oke, mau apa ya? Seperti Andri kan, Andi belajar. Andi masang. Nah, Andi masang. Andri, ini lawan itu mau mendekat kan? Nah, ketika mendekat, beri respon, beri rasa. Supaya lawan itu mentalnya merosot, langkahnya pun jadi tidak nyaman. Sok berikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau lawan sudah ada sedikit terganggu per detik itu, nah baru boleh selesaikan eksekusi. Nah, kalau mau mukul itu jangan gini aja. Itu ibaratnya kalau kita nunjuk ke orang, hei kamu, ada nunjuk tuh di sini tak? Tapi saya pengen nunjuk itu gitu. Hei kamu, biar terasa ke hatinya. Makanya kalau Andi mukul itu jangan di sini, tapi nah itu, coba. Nah itu yang benar. Nah gitu kan saudara gitu. Nah ini permainan. Kembali kita kepada gerak tapalan. Nah ditapal gitu. Nah kan ini kalau orang sudah ditapal mau mukul bagaimana? Nah begitu Andi dipegang seperti itu. Nah ini harus ada pembukaan dulu. Gitu jempol pakaian gitu. Itu kan lepas pukul. Nah baru itu per detik. Nantinya per detik. Jadi ketika Anda dipegang oleh lawan, dah itu. Ya. Nah, dengan cara ini kan megang, ini kuat. Kalau tidak pakai teknik, jangan pakai teknik. Akan diadu. Nah, sekarang pakai teknik yang disebut gitu. Nah, itu benar. Jadi kapan? Karena cengkraman orang itu di sini. Ketika dipatahkan jempolnya, coba. Nah, ini sakit. Nah, sekarang dua-duanya slow motion, tak aja dilepas. Nah, adik apa sih gini? Nah, dalam posisi begini mukul. Gitu ya. Dak. Nah, nantinya rokok. Nah, jadi kan kalau tadi istilahnya kita dipegang. Ini mah kalau dipegang gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang disebut spontan. Dan di situ kita harus menggunakan kesensitifan rasa. Ada pelajaran, yang namanya pelajaran itu dipegang. Kalau sudah dipegang, artinya pelajaran. Dibuka dengan jempolnya begini. Tapi bukan artinya cara membuka pegangan itu harus begitu, tidak banyak. Misalnya ini contoh teknik. Ada yang ke sini tuh, ada yang ke sini, ini ke sini. Jadi kalau spontanitas, bentar. Tuh. Ini udah mukul. Di sini mukul atau disurung dulu terus kita mukul. Jadi bukaan itu banyak. Yang penting kita diberikan oleh guru itu bagaimana inti bukaan. Oh, inti bukaan itu ada yang jempolnya ditebas. Ada inti bukaan itu memakai 01. 01 jadi keras dua-duanya. Nah ini kosongnya, ini gitu. Nah ini baru lepas, baru kita mukul. Ada lagi yang disebut misalnya tidak mau dipegang. Ada yang istilah haram atau tidak mau dipegang, haramnya cadunya kala itu. Ya seperti itu. Kalau ini enggak, kalau misalnya Andi sedang masak, gitu, cepeng. Nah ini nggak mau, gitu kan? Nah itu. Jadi aplikasi itu bagaimana kita keinginannya. Dan napal itu bukan di tangan saja, bukan di sini saja. Orang masang, tapi saya napalnya ingin di sini gimana? Ya. Nah kalau misalnya Andi ditapal kayak disurung ini, ya, bendung sama ini, tuh, gitu kan? Nah ini ke sini, dorong ini ke sini, ini, nah, gitu betul. Bendung dulu, dorong, tuh, kan gitu. Nah, bendung sama bendung, kawal sama kawal terjadi. Ya, dorong, tuh. Nah di sini main lagi, tuh, gitu kan? Nah kalau Anda ingin menang di gini,
Ini kan orang udah dikunci nih. Iya. Nah kan ini posisinya gini. Nah ini tinggal gitu coba. Tuh saya yang kalah. Benar nggak? Nah orang itu banyak yang bingung nggak paham ketika sudah dikunci gitu. Nah, apalagi ini dikasih dulu. Ini tuh dipotongin. Ini ditekan. Nah ingin selamat ketika kita Anda sudah posisi begitu. Ya. Nah net gitu. Nah ini nih. Ini anggap ini kan terlentang, Ya. jadi telungkup, jadi gitu. Coba kejadiannya gimana? Jadi saya yang kalah. Nah, ketika misalnya lawannya tidak paham ya pasti akan begini, pahamnya sedikit. Tapi kalau yang sudah paham ketika digini, wah itu lain lagi. Nah kalau Andi begitu, nah ini balikin. Tuh jadi sayanya gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak dikawal, jadi ketika sudah begitu, balikin. Jadi gitu. Ngerti nggak? Nah di sini ketika kita sedang ngunci, kita pengen rasa, balikin, lain tuh. Jadi kita juga nyerang lagi. Ngerti nggak? Jadi permainan taplang itu orang melakukan gangguan begini ke ini. Ya, kayak ini. Ini ada antisipasinya. Jadi gini. Iya. Ini pun sama. Makanya taplang itu yang disebut gerak rasa, ya sama. Yang membedakan itu kadar pemahamannya. Mereka yang punya merek gerak rasa sama, punya tujuan yang sama. Tapi yang membedakannya pemahaman. Kalau pemahamannya minim, ya sudah kalah. Seperti gini. Tadi kan Pak Ganan gini kan, Andri. Ya. Nah Pak Ganan itu misalnya minim pemahamannya ketika ini perasaan saya itu menang. Ya. Menang. Tapi ini paham. Ya udah jadi kalah. Tapi kalau yang paham ketika begini, berat, tuh jadi lain, tadi gituin. Nah ini kesini lagi, jadi akhirnya bermain. Jadi kelihatannya kayak alot. Benar-benar kayak. Kalau yang ahli dengan yang ahli. Tapi kalau ini ahli, ini setengah ahli, ya ini kalah. Apalagi yang awam, ngerti nggak? Nah, jadi yang membedakan apa? Kualitas pemahaman dirinya, bagaimana penyadapannya, bagaimana dia memahaminya. Kalau pahamnya 10% ya 10%, nggak akan menang yang kepada 20%. Yang 20% nggak akan menang ke yang 30% dan seterusnya. Jadi bahwa bela diri Sunda itu memang komplit, Pak ya, komplit. Ada Komplit. seperti apa? Dikesannya, antian seperti Betul. dikesan seperti itu benar. Karena apa? Itulah hebatnya orang pujangga-pujangga kita. Kita itu harus bersyukur. Tapi kita juga ada kewajiban untuk menginterpretasikan lagi, menambah lagi, memberikan lagi kontribusi supaya lebih. Dan yang orang-orang yang memberikan kontribusi atau berpikir tidak semuanya, mungkin hanya beberapa gelintir manusia. Begitu, ngerti nggak? Jadi jangan begini, ketika seorang guru pegang, memberikan pengajaran, kamu kalau dipegang orang, misalnya, ini harus dibukanya gini, misalnya, kamu harus pegang, harus dibuka gini, punya dua kan? Sebenarnya banyak. Dan kita kalau sudah paham, kita bisa berinterpretasi. Kalau kita dapat dari guru misalnya hanya begini, kita dapat guru hanya begini, kita bisa membuat lagi seperti itu. Contoh, nah ini yang lain, ya, tuh. Jadi ke sini, pembukaan itu, tuh kan? Jadi kalau paham, akan ditempatkan di mana saja. Jangankan yang namanya pegangan, ini aja. Oh ini telunjuk pegang. Pak. Nah, telunjuk. Kalau tidak paham, patahin. Nggak usah patahin, kan sakit. Ya, sakit. Kenapa sakit? Karena orang kaget dan menahan. Potongin aja, bukan sakit. Karena tidak pakai teknik. Sekarang yang pakai teknik. Nah, yang pakai teknik, potongin. Yang keras. Tuh. Yang keras. Ya. Jadi ini ada sebuah kelenturan. Nah, ketika dipegang, potongin. Ya, yang korban itu ada karena ada tenaga. Oh iya. Nah, ketika dipegang oleh ini kan erat nih pegang. Kita jangan ada tenaga. Oh, jangan. Potongin. Tuh lemas kan? Nah, baru di sini dibelokin. Ya. Tuh, dibelokin. Iya benar. Ke bawah, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya dipegang dengan keras, bisa juga sakit. Oh iya. Patahin. Tuh, karena lemes, ini nggak ada apa-apa. Kosong kayak gordeng. Ya, yang keras itu yang jadi masalah itu ketika lawan mencengkram, kita ada tenaga. Ini sakit. Cengkram yang keras. Tuh, kalau kosong gimana? Jadi ke bawah. Kosong. Ya baru kita di sini main.
Paham nggak? Paham. Jadi yang disebut penca itu mau Cimane, mau Cikalong, Cikaret, Ci, sama memakai tangkungan alif suriwa jurus, pakai pasangan. Yang membedakan tuh diri kitanya. Pemahamannya sampai di mana ente? Ya. Saya mah belajar dari guru ini, iya. Tapi pemahamannya ngerti nggak? Begitu. Jadi semua penca itu sama. Yang membedakan itu adalah pembawaan diri. Jadi Andri boleh kalau penca masang ke pagar, masuk masang. Ya. Nah, boleh masang itu. Dan saya ingin kalau masang itu ekspresi total. Masang gitu. Udah, masang yang lain. Nah, masangnya. Dan Anda kan masang itu gagah. Nah, ketika memukul kosong. Baru udah. Baru mukul. Nah, kan kita udah mukul nih. Ketika sudah mukul, kosong lagi. Tak lagi. Jadi kita akan seperti kalau senjata itu nggak gini. Nggak gitu. Karena wah, sampai kapan? Karena ketika nah ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Itu kan? Jadi kosong itu yang akan membuat kita, kalau orang saya bilang ablesat gitu. Kalau kita isi, di sini isi nih mau mukul. Tapi kalau les, nah ini yang bahayanya, seperti pecut. Ini itu. Jadi nggak kelihatan Pak ya kalau kita mau memukul gitu, kalau ininya apa? Sekarang Anda bikin penca 2 kalimat, cok. Nah gitu. Sekarang kan ini serang isi nih. Ketika mukul gimana? Nah gitu. Jadi mengosongkan, les. Nah ini les itu kosong. Nggak jadi gitu lagi. Nah jadi bahwa penca ini tidak seperti itu matematika, 2 tambah 2 harus 4. Penca itu abstrak. Yang penting maksud tujuannya kita bisa menghentikan lawan, mengganggu rasa. Nah seperti dalam pasangan. Coba Andi masak. Nah Andi masak kan gagah. Bikin gerakannya kecil aja. Coba Andi berdiri sambil jengkel. Nah gitu. Ya. Nah itu. Ini kan lemes. Ini sih. Coba pukulin. Satu lagi mukul. Nah gitu. Ini kan lemes ya. Lemes ini semua mukul. Nah, diam. Nah, lawan kan di sini, bener misalnya. Buat posisi pasangan lagi. Nah, pasangan lagi. Nah, untuk memberhentikan lawan dengan gerakan menarik, ya, atau Andri ingin masuk dengan cara menarik. Nah, gitu. Lepasin semua. Gitu. Sup gitu. Nah, pukul itu satu. Das. Pukulnya di apa di tempat? Di tempat. Set gitu. Nah, gitu. Pukul satu. Dah, diam. Nah, gitu kan. Nah, ini ketika sudah mukul, gitu. Nah, ini kan mas, Andi itu sudah berdiri. Jadi kalau nunjuk itu masang itu seperti nunjuk terus gitu. Ya, masang rompong. Nah, gitu. Ketika lawan mendekat, Andi buka. Gitu. Nah, gitu. Tadi dia gitu. Gitu. Nah, gitu. Diam. Udah posisi tadi lah. Posisi tadi lah gitu. Nah, gitu. Tak ini cekep lah. Gitu. Gitu. Golong. Jadi yang penting ada 01. Masa? Nah, ini masang gitu Andri. Ya. Bikin gerakan untuk maju dengan mengacung lawan. Misalnya gitu. Gitu. Satu. Sekarang sekaligus ya. Jadi kalau super gini. 1, 2. Tapi dalam keadaan cepat. Seperti ini. Ini kan ini masang gini. Gitu. Ayo. Gitu. Nah, itu. Kan pasti gini. Nah, ketika sudah misalnya, gitu. Ya. Jadi ketika ada gitu, orang hanya tinggal melihat ini aja. Jadi ekspresinya harus total. Jangan gini terpuju. Ketika sudah gini, lemas semua. Gitu. Nah, baru mau gitu. Udah begitu. Nah, gitu. Dorong nih. Nah, gitu dorong. Gitu. Jelas. Sekarang urusan tapalan. Andri masak. Ketika Anda ditapal sama seseorang, dipegang, dikunci nih, ingat ke yang ini. Dah. Tapi santai saja. Jadi nggak usah hentakan. Nah, ketika orang memegang ini dipegang dengan erat, ini dipegang dengan orang, kita menggunakan teknik bukan tenaga. Itu siku yang ya. Tuh, jadi nah orang tuh jadi begitu.
Tapi kalau misalnya Andri tidak paham teknik, dipegang sama orang, coba buka. Ayo, tuh. Nah, teknik di sini bukan artinya harus ke sini aja. Tapi teknik ketika orang megang di sini, kita bisa. Nah, jadi kalau ini gini. Nah, dengan kuda-kuda kiri. Nah, tapi ininya lurus. Dek. Nah, jadi gitu orangnya. Kejadiannya. Nah, kalau tukang pencak, ya tidak mau megang kayak gini, pasang. Tidak mau megang kayak gini. Tukang pencak pasang. Paling di sini. Mana? Tuh. Nah, jadi detik. Kalau napal itu detik. Pasang. Nah ini. Kemana? Tuh. Nah, tapi kalau pepehan beda lagi. Pasang deh. Nah pepehan, ketika lawan mau mendekat, mau memegang, Anda sudah memberikan pukulan. Tetapi mukulannya apa? Memukul perasaan. Ya, dengan cara. Nah, jengkek aja gitu. Nah gitu. Tapi dengan mas pukul nanti ya. Pasang. Nah, ya. Ya, nggak akan megang. Ya. Orang mundur, ini orang mundur, masuk Andri. Das, ya. Jadi masuk itu ketika sudah masuk, ya. Mundur. Tidak saja ngikut. Bisa Andi sedang ini nih, Andi ini mundur. Ya gitu, tambah. Jadi barang. Ini pasang nih. Nah ini. Andi sudah masang gini kan. Belajar gini nih. Dekati atau Andi ingin melangkah pada. Nah gitu nih. Nah gitu. Tapi pandangan harus konsen, ekspresi harus konsen lagi. Nah, begitu masih lawan mendekat atau kita mau mendekati lawan. Alah gitu lah. Nah gitu. Ya. Kan kita posisi gini nih. Lemas di sini, ngerti nggak? Nah di sini itu bisa memukul, mau menggolong, mau nyiku, mau gitu silakan. Yang penting ini udah gini. Nah sekarang kasih sama Andi serangan lawan itu. Nah gitu, nah itu, ngerti nggak? Lagi dari awal, pasang. Ini kan gitu. Tapi ininya harus kayak nunjuk. Kalau dalam kehidupan ini harus kayak nunjuk ke orang. Jangan gini, tapi gini di sini jangan. Tapi minimal, tak gitu, nah itu. Dengan mata, dengan ekspresinya tajam ke orang. Masa? Nah gitu, nah gitu. Baru di sini, Andi pun menggunakan lompatan dengan menggolong. Bet, ya, diam. Nah posisikan gitu, ya. Andi mukul. Nah gitu. Nah ini posisi gini. Gitu sudah tinggal. Suka salahin eta pun. Yang namanya pelaksanaan pencak. Memang ada jarak. Ada jarak bisa jauh. Ada jarak di sini tuh. Nah, ya di sini itu sebelum dekat itu orang ada yang gini, ada yang gimana lah. Gitu. Tapi sesungguhnya pencak itu akan terasa itu dari hati itu di sini. Jarak 80 cm udah deket. Mau mukul kita akan nyampe, mau nendang pun kita akan nyampe. Tapi kalau jauh, kita kan di sini baru ancang-ancang gitu kan. Akhirnya kan mendekat. Nah kita pelajari itu setelah mendekatnya di sini, mendekat di sini. Nah pasang. Nah ini orang sudah mendekat di sini nih. Ya, dan di sini kita harus memberikan eksepsi yang tepat. Anika sudah nah gitu. Nah itu lemas gerakan baru mukul. Nah gitu kan. Nah ini kan sudah mukul. Sudah memukul dan beristirahat. Tapi tidak tetap. Tidak diam. Karena kita ulin pepehan. Nah ketika kita melaksanakan pepehan, di sini harus ada otomatis memukul lagi. Pukul lagi. Nah gitu. Diam. Nah gitu. Nah Ani sedang begini. Angkat. Nah gitu. Gitu ya. Ketika misalnya posisi gitu, ditapal Andri. Ketika mau ditapal gitu sama orang, mau di apa? Robah Andrinya. Nah, gitu ya. Nah ini contohnya. Ditapal. Robah. Ketika sudah Andri tapal, tangan gitu. Nah ini mukul. Pas Andri, alas. Ada di masang. Ketika Andri di deketan kulawan, atau Andri kian gerakan, gerakan apa mana nggak bisa ini, itu nggak bisa. Tak ini yang gerakan, tak itu, lah gitu, tak gitu, lah. Nah, jadi orang melihatkan ini aja. Ada putranya
putaran yang 1 kali di sini, ada putaran golongan 2 kali. Duh, ada yang kayak gitu. Les di sini, gitu kan? Tanggal les di sini, nenggel atuh. Busnya nenggel. Dorong gitu. Nah, dorong kan didorong. Ini dorong nih. Kadang orang didorong, kadang tangannya suka ke sini. Nah, suka ke sini ya. Nah, di sini dibuka. Nah, gitu kan. Orang itu. Nah, ini kan bisa mukul. Ya. Ini kan di sini. Nah, ini pukul di sini sok. Duh. Sana. Jadi ketika posisi di sini, nah gitu. Kata udin pepeh, tempel kan ini tempel, gitu. Nah di sini, duh. Tapi ini kan contoh. Sebetulnya kalau semosen begitu mukul, gitu kan, mundur ya. Mukul lagi. Jadi ketika sudah mukul, ini jalan lagi. Ngerti nggak? Jadi mukul itu nih kalau sudah kena badan, ya. Nah gitu. Ini karena dipukul logika nih. Dor. Ada mundur 5 cm paling. Nah ini baliknya juga paling seberapa senti. Kita mukul kayak mukul. Mundur. Ini di sini mukul lagi. Cak. Ngerti nggak? Ini mukul. Sejak ngaguar larangatan titis waris ini